Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-100. 25 Juni 2023 dengan topik Amanat Agung, apakah bisa diabaikan? Isi daripada amanat agung kedua ini adalah Sang Hakim Yesus Kristus menggantikan hukuman si terhukum, yaitu umat manusia. Bahasan ini bukan berasal dari pendapat saya. Saya hanya menyajikan apa yang firman Tuhan katakan di dalam Alkitab. Untuk meyakinkan bahasan ini agar bisa dipertanggungjawabkan, terpaksa saya harus mengatakan jika ada yang berkeberatan atau saya ditengarai sedang membawa pengajaran yang menyesatkan, saya bersedia dilaporkan kemana saja. Nomor HP Japri saya adalah 0852 9898 1948. Saya tinggal di Makassar. Apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari merasa diberkati, silakan subscribe, tekan tombol like, jempol yang ke atas, share, bagikan kepada teman-teman, dan komen apa saja. Saya mau mendengar dan belajar. Markus 16 ayat 15. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Apa itu Injil yang harus kita beritakan? Berikut saya kutipkan lagi satu ayat firman Tuhan yang lain dari yang pernah saya sampaikan. Ayat ini bisa juga kita gunakan sebagai dasar memberitakan Injil. Semuanya ada 3 sebetulnya. Roma 8 ayat 3 dan 4. Ini Yohanes 3, 16 dan 17. Yang ketiga Matius 5 pasal 5 ayat 17. Bunyi ayat dikutip dari Alkitab. Yohanes pasal 3 ayat 16, 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kita ikuti bagaimana kita bisa diselamatkan oleh Yesus Kristus di dalam ayat Yohanes 3, 16 dan 17 ini. Janganlah orang Kristen tidak tahu bagaimana Yesus Kristus anak Allah dikaruniakan kepada umat manusia. Lalu bagaimana bisa terjadi barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana bisa dikaruniakan, bagaimana? Kan beliau ini ya orang bule lah, orang Yahudi. Yesus Kristus itu orang Yahudi. Besar. Lebih besar dari orang Indonesia. Dikaruniakan bagaimana? Ini harus kita cermati. Nggak bisa cuma dihafal saja. Supaya jangan si penyesat menyesatkan orang Kristen kemudian murtad, pindah agama. Hanya 2 baris kalimat. Hafalkan di depan cermin. Berbicara seolah-olah ada orang di depan Anda. 1 orang atau banyak orang sama saja. Pokoknya kita latihan setiap hari. 2 baris saja. Sebelumnya kita sendiri harus mengerti bagaimana kita bisa selamat di dalam Tuhan Yesus. Barulah kita bisa memberitakan Injil kepada orang lain. Jika kita sendiri tidak memiliki Injil itu di dalam hati, di dalam diri kita, tidak mungkin kita bisa memberitakan Injil kepada orang lain. Tidak mungkin. Mari kita mengerti lebih dulu firman Tuhan yang sudah sangat terkenal ini. Setelah itu kita peras
menjadi ringkasan yang dapat kita sampaikan kepada orang lain sebagai Injil itu. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Penjelasannya, anak Allah dikaruniakan bagaimana? Kok bisa manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal? Ya udahlah, saya percayalah. Percayanya bagaimana? Iya, barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya bagaimana? Jawabannya ada di ayat berikutnya, yang jarang dijelaskan oleh para pendeta, sehingga orang Kristen tidak mengerti Yohanes 3:16 ini. Cuma hafal saja, dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengapa bisa dikaruniakan? Nah, orangnya kan besar. Yesus Kristus itu kan besar. Dikaruniakan gabruk ke dunia. Itu bagaimana? Jawabannya ada di ayat 17. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Yaitu tadi, dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Sebab Allah mengutus anaknya. Dikaruniakan, diutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia. Ini yang disebut karunia. Seorang hakim, anak Allah itu seorang hakim. Dikaruniakan, diutus ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi. Bukan untuk menghakimi dunia, manusia, bukan. Nah, ini kan sudah karunia. Langkah pertama, dikaruniakan. Bukan untuk menghakimi dunia, bukan untuk menghakimi kita. Artinya, si terhukum ini bukan untuk dieksekusi. Ayo, masuk sana, hukuman. Bukan. Ulangi. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia. Jadi bukan untuk mengeksekusi, bukan. Langkah pertama, bukan untuk menghukum, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Itu langkah kedua. Menyelamatkannya, itu sudah anugerah. Anak Allah sang hakim diutus ke dalam dunia untuk menyelamatkannya. Itu yang anugerah. Lo selamatkan bagaimana? Ini kan ke arah sana. Menyelamatkannya oleh Dia. Jadi anak Allah, Yesus Kristus itu adalah seorang hakim. Karena ditulis di ayat ini, bukan untuk menghakimi dunia. Berarti beliau itu hakim. Diutus bukan untuk menghakimi dunia. Jadi beliau memiliki kemampuan menghakimi. Dan memang beliau, Yesus Kristus adalah sang hakim. Yohanes 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi sang anak ini, ya Yesus Kristus ini, adalah hakim. Punya wewenang hakim penuh. Karena dilimpahi kekuasaan oleh Allah Bapa. Yesus sang hakim diutus ke dalam dunia bukan untuk menghakimi umat manusia. Itu satu keuntungan. Bukan untuk menghakimi, lega kita. Melainkan untuk menyelamatkan umat manusia. Lebih lega lagi langkah kedua. Nah, bertanya-tanya kita menyelamatkan bagaimana? Bagaimana caranya sang hakim menyelamatkan si terhukum? Bagaimana coba kita pikir bersama. Logika mengatakan sang hakim tidak menghukum. Tidak menghukum
atau mengampuni si terhukum. Tidak menghukum atau mengampuni. Kemudian membebaskannya si terhukum pulang ke rumahnya. Ulangi, logika mengatakan sang hakim tidak menghukum atau mengampuni. Ya udah, nggak apa-apa. Mengampuni, ya nggak apa-apa. Dan kemudian membebaskan. Pulanglah. Pergilah. Pulanglah. Artinya sang hakim harus meniadakan hukum bagi si terhukum. Ini si terhukum. Kalau hukumnya disingkirkan, maka si terhukum menjadi bebas. Tidak dihukum karena tidak ada hukum. Tidak ada hukum. Sang hakim meniadakan hukum bagi si terhukum, agar si terhukum ini tidak dihukum. Hukumnya ditiadakan, jadi si terhukum seharusnya dieksekusi. Di mana? Di neraka. Ini tidak dihukum karena hukumnya ditiadakan. Itu arti kata mengampuni. Ini logika orang. Hakim itu membebaskan atau menyelamatkan orang si terhukum itu dengan cara mengampuni. Sang hakim harus meniadakan hukum bagi si terhukum. Itu nama mengampuni. Jika langkah menyelamatkan umat manusia ini ditempuh oleh sang hakim dengan jalan meniadakan hukum, hukumnya ditiadakan, jadi si terhukum tidak dihukum. Meniadakan hukum bagi si terhukum yang harus dieksekusi, maka sang hakim telah melanggar hukum. Tidak boleh. Si terhukum mesti dihukum. Kok dia tidak hukum? Salah sang hakim. Salah, dia melanggar hukum. Ada apa ini? Kan begitu. Pengutusan Allah kepada sang anak untuk menyelamatkan umat manusia bukan dengan meniadakan hukum. Bukan. Bukan meniadakan, melainkan untuk menyelamatkan umat manusia oleh dia. Oleh sang hakim. Yohanes 3:17 yang tadi, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menyelamatkan dunia oleh dia. Oleh dia artinya beliaulah yang menggantikan si terhukum. Kalimat pendek yang hanya terdiri dari dua kata ini, oleh dia. Ini yang memberitahu kita pengertian bahwa Allah mengutus anaknya yang adalah sang hakim ke dalam dunia untuk menyelamatkan si terhukum umat manusia oleh sang hakim sendiri. Yaitu dengan jalan sang hakim menggantikan si terhukum menjalani hukuman si terhukum. Ulangi. Kalimat pendek yang hanya terdiri dari dua kata ini, oleh dia, yang memberitahu kita pengertian bahwa Allah mengutus anaknya yang adalah seorang hakim ke dalam dunia untuk menyelamatkan si terhukum umat manusia oleh sang hakim sendiri. Yaitu dengan jalan sang hakim menggantikan si terhukum menjalani hukumannya. Si terhukum seharusnya menjalani hukumannya digantikan oleh sang hakim. Supaya si terhukum tidak dihukum. Karena hukumannya digantikan oleh sang hakim. Pemahaman ini dikuatkan oleh ayat Roma 8 ayat 3 dan 4. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging sang anak Allah. Tadi sang anak Allah selaku hakim. Ini anak Allah sendiri.
selaku anak Allah memang. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging sang anak, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam si terhukum. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita. Artinya anak Allah telah menggantikan si terhukum, dieksekusi, sehingga si terhukum tidak dihukum. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Umat manusia tak berdaya melakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, harus dihukum di neraka. Hukuman diambil alih, telah dilakukan oleh Allah. Bagaimana? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging, dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging Yesus Kristus. Itu menggantikan di dalam daging Yesus Kristus, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging. Jadi sang anak Allah menggantikan hukuman umat manusia, digantikan sama dengan tadi Yohanes 3, 16, 17. Sang hakim menggantikan si terhukum. Ini anak Allah dijatuhi hukuman, menggantikan umat manusia, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging. Dan juga pengertian ini kita dapatkan di Matius 5 ayat 17. Aku datang untuk menggenapi tuntutan hukum bagi si terhukum, supaya si terhukum tidak dihukum. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Untuk menggenapi bagi siapa? Ya bagi manusia, si terhukum. Aku datang untuk menggenapi tuntutan hukum bagi si terhukum kita, supaya si terhukum tidak dihukum. Setelah kita sendiri mengerti dengan sungguh bagaimana kita bisa selamat di dalam Yesus Kristus, barulah kita bisa memberitakan Injil. Jika kita sendiri ragu-ragu, tentu saja kita tidak mantap memberitakan Injil, dan kita pun menjadi malas. Alhasil, si penyesat bergerak leluasa, menyesatkan orang Kristen dan menghalangi orang non-Kristen menerima keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita malas memberitakan amanat agung, melaksanakan amanat agung, beritakan Injil ke seluruh dunia, nah kita artinya memberi peluang kepada si penyesat bergerak leluasa. Coba lihat di Facebook, di YouTube. Masa dia bilang itu di salib itu ada jin kafir. Ini orang yang lemah imannya, Kristen yang ikut-ikutan. Udah iya ya, jin kafir ya, begitu ya. Nah ini, jadi kita harus memberitakan Injil yang untuk menandingi ini. Mari kita menghafal dan kemudian berlatih di depan cermin isi Yohanes 3, 16, 17. Singkat saja. Kita peras. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Mereka harus dieksekusi di neraka. Itu langkah pertama gitu. Kita harus ucapkan. Agama apa saja percaya ini. Semua manusia telah berdosa, harus dijebloskan ke neraka. Satu. Kedua, Allah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus yang adalah seorang hakim, supaya sang hakim ini dieksekusi di kayu salib, menggantikan si terhukum, yaitu umat manusia. Ulangi, Allah mengaruniakan
anaknya Yesus Kristus yang adalah seorang hakim, supaya sang hakim ini dieksekusi di kayu salib, menggantikan si terhukum, yaitu umat manusia. Sang hakim dieksekusi, menggantikan si terhukum. Itu saja. Satu, manusia jatuh dalam dosa. Dua, Allah mengutus anaknya, namanya Yesus Kristus ini adalah seorang hakim untuk dieksekusi di atas kayu salib, menggantikan umat manusia. Kalau mau, yaitu barang siapa percaya, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya kalau mau digantikan, kalau tidak mau ya binasa, dia jalani sendiri. Itu yang disebut selamat, tidak binasa. Kalau mau, saya mau, gantikan saya, Tuhan Yesus. Nah, pada tahun 33 Masehi, sang hakim bertindak sebagai pengganti si terhukum. Si terhukum digantikan, digantikan oleh sang hakim di atas kayu salib. Tidak lama lagi sang hakim akan datang kembali. Nah, ini sekarang sudah wafat di atas kayu salib. Yesus Kristus wafat di kayu salib, dikubur, hari ketiga bangkit, terus jalan-jalan 40 hari di atas muka bumi, kemudian naik ke sorga. Nah, sekarang menunggu saatnya datang kembali sebagai hakim yang menghakimi. Kalau hakim yang menghakimi ya tidak ada ampun. Dulu beliau yang menggantikan si terhukum. Kok tidak mau ya? Nanti beliau datang kembali sebagai hakim yang menghakimi. Loh, orang berdosa. Ya sekarang saya mau gantikan sekarang. Oh, bukan saatnya, terlambat kau. Saya menjadi hakim yang menghakimi. Kau orang berdosa, masuk neraka. Begitu ilustrasinya. Dan saya yakin sesuai. Di Matius 24 itu orang mengerang melihat kedatangan Yesus Kristus di langit. Maukah Anda menerima penggantian hukuman oleh sang hakim Yesus Kristus ini? Ini ya kebijakan kita setelah memberitakan tadi Injil, yaitu semua manusia jatuh dalam dosa, kemudian Allah mengutus sang anak yang seorang hakim untuk mati di atas kayu salib, menggantikan si terhukum. Kuasa penggantian ini penggantian tahun 33, kuasanya sampai sekarang, bahkan sampai selama masih ada langit dan bumi. Itulah isi Injil yang harus kita beritakan, versi Yohanes 3, 16, 17. Hanya 2 langkah saja. Manusia berdosa, kemudian Allah mengutus sang anak yang adalah seorang hakim untuk mati di atas kayu salib, menggantikan si terhukum. Jadi kalau ada orang tanya, kamu orang Kristen ya? Iya. Kenapa juru selamatmu mati di atas kayu salib? Alah, juru selamat tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Bagaimana kamu itu? Itu si penyesat. Jawab apa kita? Oh begini bong, itu sang hakim. Tahun 33, sang hakim itu menggantikan kita. Dia tidak turun. Kalau turun ya kita yang mesti jalani hukuman kita. Beliau menggantikan hukuman kita. Sang hakim. Nanti kelak, agama lain, agama seberang juga mengatakan begitu. Yesus Kristus akan datang selaku hakim yang menghakimi. Jadi dulu hakim yang menggantikan hukuman umat manusia. Nanti akan datang beliau, Yesus Kristus akan datang sebagai hakim yang menghakimi. Jelas. Itulah Injil. Mari kita giat memberitakan Injil. Ingat, pihak penyesat sangat rajin dan bersemangat menyesatkan umat manusia. Bosnya tahu, iblis. Menyesatkan umat Kristen dan menghalangi yang belum percaya Tuhan Yesus untuk percaya. Dihalangi. Oh, susah kau pikul salib.
Itu. Jadi kita harus memberitakan Injil. Ini saja pokok yang pertama, ini saja. Langkah pertama. Jadi ada 2, Roma 8 ayat 3, 4, Matius 5, Yohanes 3, 16, 17. Dan yang ketiga sebetulnya ada lagi, Matius 5, 17. Aku datang untuk menggenapi misi Yesus Kristus datang ke dunia. Bukan untuk mengampuni dosa. Bukan mengampuni orang berdosa. Bukan. Menggantikan, menggenapi tuntutan hukum Taurat. Tuntutan hukum Taurat kepada manusia harus dihukum, digenapi, artinya digantikan. 3 ini sama bunyinya. Demikian bahasan kita tentang amanat agung. Apakah bisa diabaikan? Yesus Kristus sang hakim menggantikan hukuman si terhukum. Oh, tidak ada Pak Bagio. Itu bagaimana sang hakim menggantikan si terhukum? Tidak masuk akal, konyol sekali. Memang itulah kasih Allah. Allah sanggup melakukan itu. Manusia tidak punya kasih, Allah mengasihi. Terimalah kasihnya Allah ini. Sekian bahasan kita. Tuhan Yesus memberkati.